Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi, melihat tentang perkembangan dan juga pencapaian Timnas Indonesia saat ini di era Pak Erick Thohir. Baru hampir setahun ya, sejak tahun 2023 Pak Erick Thohir ini memimpin Timnas Indonesia ataupun sebagai ketua umum Timnas Indonesia. Beliau telah merubah warna Timnas Indonesia, sehingga beberapa perkara dan juga pencapaian yang telah dia lakukan antaranya adalah membawa Indonesia ini ke peringkat dunia, kerana Indonesia baru-baru ini telah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan sekali lagi Indonesia mencipta rekod ya dan sejarah apabila satu-satunya di ASEAN menjadi wakil untuk putaran ketiga pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan hubungan baik Pak Erick Thohir bersama dengan FIFA cukup baik, serta apa yang saya lihat ya, Pak Erick Thohir ini adalah orang yang sangat tepat memimpin Timnas Indonesia sebagai ketua umum, kerana melihat daripada pengalaman dan juga kebolehannya, beliau bisa mengatur Timnas Indonesia itu berubah total. Sampai hari ini Indonesia satu-satunya yang ada di ASEAN ini telah sukses ke putaran ketiga, dan banyak lagi perubahan yang telah berlaku terhadap Timnas Indonesia. Dan perkara inilah yang menjadi topik hangat dan menjadi perbualan publik ya, bagaimana Indonesia melakukan hal itu dan kenapa Malaysia tidak bisa mengikuti jejak seperti mana apa yang telah dilakukan oleh Indonesia saat ini. Jadi guys, dalam video kali ini ada video ya berkaitan dengan warga Malaysia ingin menukarkan ya ketua umum Malaysia seperti Pak Erick Thohir. Jika tidak bisa seperti Erick Thohir katanya di sini, kerana Pak Erick Thohir itu sangat berbahaya. Jadi apakah pandangan dan juga tanggapan orang Malaysia dan juga sebagian jurnalis serta mantan pelatih Malaysia terhadap Indonesia saat ini? Langsung kita saksikan pernyataan-pernyataan daripada jurnalis dan juga mantan pelatih Malaysia terhadap Pak Erick Thohir serta dunia sepak bola yang berlaku di Indonesia. Langsung kita saksikan dalam klip video ini. Oke, ini topik hangat ya tentang Timnas Indonesia diperdebatkan dan menjadi perbualan publik di media-media Malaysia. Memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang Timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekali, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Erick Thohir. Apa kabar guys? Tahukah Erick kalian Thohir. Erick Thohir begitu terkenal di Malaysia? Ya, ketua Mantap. PSSI ini begitu disanjung warga Malaysia, bukan tanpa alasan. Ini khusus di bidang bola guys. Erick Thohir dianggap berhasil memajukan sepak bola Indonesia. Warga Malaysia menganggap semenjak di tangannya lah kemajuan sepak bola Indonesia begitu terlihat. Mengatur liga dan mengatur timnas dari segala usia. Terlebih dulu Indonesia yang kalah melawan Vietnam. Kali ini justru Vietnam harus tertekuk lutut, lalu berhasil masuk AFC dan akan kualifikasi Piala Dunia. Belum lagi Erick Thohir Indonesia melakukan naturalisasi dan memberantas mafia bola dan melakukan percepatan di PSSI. Warga Malaysia membandingkan dengan Ketua FA Malaysia, Datuk Haji Hamidin Mohd Amin, yang tidak seperti Ketua PSSI Indonesia. Banyak warga Malaysia yang kecewa dan meminta Datuk Hamidin turun dari jabatannya jika tidak mampu seperti Erick Thohir. Mari kita simak beberapa kekecewaan warga Malaysia atas Ketua FA mereka sendiri yang membandingkan dengan Ketua PSSI Indonesia. Ini kekecewaan warga Malaysia. Hasil ni tiada, nol, kosong. Okey, ramai yang tanya tentang Presiden FM bila tempoh perkhidmatan dia bakal berakhir. Aku rasa tahun ni adalah last, sebab dia tinggal setahun saja lagi untuk pegang FM ni. 5 tahun ni tak ada apa-apa pun dia buat, sejujurnya lah. Ni sejujur aku cakap lah, siapa nak terasa, tapi ada orang masih backup lagi Hamidin. Kepada korang yang backup Hamidin, korang pergi tengok balik apa yang dia buat. 5 tahun ni dia tak ada buat apa-apa pun, sembang banyak. Nanti korang cakap lah, oh dia bantu Malaysia layak lah. Bukan dia bantu ya. Itu Kim Panggun punya luck lah kita ni dapat. Dan Presiden FM kita memang untuk
aku rasa dia yang paling teruk lah. Dia yang paling teruk berbanding dengan lain. At least diorang ada lah buat macam kerja-kerja sikit kan. Sebelum ni TMJ pegang, sekejap je dia buat perubahan banyak. TMJ guys, SDFM JDT tak buat apa-apa pun, cuma tahu menunggu itulah inilah. Walaupun dia ada buat kebaikan sikit je, tapi aku tetap akan cakap dia tak ada buat-buat kekurangan dia kan. Aku kan jenis nak berjilat lah. Sorry lah, susah lah. Siapa backup dia ni, sorry lah. Aku nak dia out, sorry lah. Aku tetap cakap out. Kau nak backup lah. Thohir yang merupakan Presiden Persatuan Bola Sepak ini Indonesia Pak Erick Thohir. Biasa tahu. Dia ni merupakan bekas empunya pasukan Inter Milan dan Inter Milan. Dan sekarang ni pun dia dua antara empunya pasukan Oxford University di Liga 1 Inggeris. Tapi yang peliknya, dia ni pegang jawatan Menteri Badan Usaha Milik Indonesia, bukan Menteri Sukan Indonesia tau. Jawatan betul lah guys. Tak kena. Tapi kenapa benda ni berlaku? Kerana betul guys. Pak Erick Thohir ni bukan Menteri Belia dan Sukan, tetapi dari segi kearifannya membawa sepak bola itu kan, Pak Erick Thohir yang saya lihatlah lebih menonjol berbanding dengan Menteri Belia dan Sukan di Indonesia. Ada jugalah sama-sama, tetapi yang selalu keluar di media sosial ataupun yang selalu keluar di berita ya, di media, Pak Erick Thohir guys. Jadi dia ni Menteri BUMN kan, tetapi seolah-olah dia ni seumpama Menteri Kesukanan di Indonesia. Betul lah apa yang dia katakan ni. Persatuan Bola Sepak Wilayah dan Kelab Indonesia memilih dia untuk menguruskan bola sepak Indonesia. Dan orang yang tepat. Dalam tempoh beberapa bulan ni, dia dah berjaya membawa Indonesia pergi sangat jauh. Bahkan betul lah. meninggalkan pasukan Asia Tenggara lainnya di belakang. Ternyata betapa pentingnya memilih ketua yang betul, yang memang ada hala tuju yang jelas, bukan disebabkan kroni semata-mata. Saya yakin bola sepak Indonesia semakin baik kerana pengurusannya yang mantap. Bagi saya, pengurusan dalam pengalaman menonton sepak bola di merata dunia, okey, ini yang terbaik yang adalah di Indonesia. Jurnalis. Kalau dibandingkan Liga Indonesia bersama Malaysia dan Thailand, Liga Indonesia ada satu kekuatan yang liga-liga lain di Asia Tenggara tidak ada, iaitu kekuatan budaya bola sepak. Sokongan bola sepak sudah jauh lebih kuat di Indonesia. Tetapi untuk menggunakan kekuatan tersebut harus ada manajemen liga yang baik. Kalau dari perspektif seorang jurnalis, salah satu benda yang mungkin saya sedikit kecewa dengan Indonesia adalah cara Liga Indonesia dijalankan, kerana selalu dihentikan perlawanan, selalu ditukar tarikh, ada postpone, ada last minute cancel. Dia mengikuti ya Liga di Indonesia. Tidak konsisten kan, tidak ada permulaan dan penamatan yang konsisten. Selalunya berubah, banyak kontroversi yang masuk sini. Itu semua perlu distabilkan. Kerana Indonesia ibarat sleeping giant, ada kekuatan yang hebat, kekuatan sokongan yang luar biasa. Jadi PSSI dengan Liga 1 harus cari jalan yang terbaik untuk menggunakan kekuatan sokongan itu untuk menjadikan Liga Indonesia liga yang terbaik di Asia Tenggara, kerana potensi dia cukup besar. Saya tidak pernah pergi ke negara lain di Asia di mana budaya sokongan itu luar biasa seperti Indonesia. Tetapi budaya sokongan tidak cukup. Perlu ada manajemen yang stabil, ada sokongan dan manajemen yang betul, ada struktur yang baik, baru liga itu boleh membesar dan menjadi liga yang memenuhi potensi penuh. Perkara ini Faiz, bagi aku sedang membawa bola sepak Indonesia ke landasan Indonesia lagi menjadi topik hangat ya diperdebatkan. Aku cerita sekarang ni dalam kes Erick Thohir ni, walaupun Erick Thohir yang sangat influential politically, seorang yang dikenali serata negara Indonesia dan banyak sebab yang berbeza, tapi bola sepak tetap salah satu kepakarannya. Jadi untuk orang yang top dog macam ni buat kerja-kerja yang top juga, aku sentiasa bagi appreciation. Dan itulah perasaan aku bila ada Erick Thohir. Sebenarnya sebagai seorang penyokong Harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya memang skuad dia sekarang ni, Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making, betul loh guys, dia di sana, mereka on course untuk meninggalkan
kita jauh kalau kita tak berhati-hati kan. Ini banyak pemain-pemain yang ini pelatih lain. Dan ini Sabah memberi kelebihan di mana dengan bermain di tahap yang ini komennya terhadap timnas Indonesia. Indonesia bermain dengan klub di Asia akan menjadi satu aset untuk setiap negara. Di Malaysia juga kita mempunyai pemain warisan ataupun naturalisasi di mana kebanyakan bermain di negara Malaysia, dan ini sedikit sebanyak tidak memberi impak yang cukup positif. FM mempunyai perancangan juga untuk mendapatkan lebih ramai lagi pemain naturalisasi, tetapi kita harus berfikir yang pemain naturalisasi ini harus bermain di tahap yang tertinggi sebelum mereka dipilih untuk mewakili negara Malaysia. Jadi kalau senario yang sama masih lagi berlaku, saya percaya pasukan Indonesia akan lebih jauh daripada pasukan-pasukan bukan saja Malaysia tetapi akan mengejar Thailand, di mana kita tahu Thailand merupakan pasukan yang amat konsisten di Asia Tenggara. Dan kini kita nampak Indonesia, sebelum ini Vietnam, Piala Asia membuktikan yang Indonesia berada dalam satu program yang cukup positif. Now Indonesia is doing well. I can see that everywhere I go, people are talking about football. Your social media is all about football, and that guys. Young kids to play football. So that is a very positive thing. And to compare with Malaysia, again, Malaysia have naturalized, but Malaysia are not as well as Indonesia. Nah guys, dia pun mengakui. Itulah pendapat warga Malaysia termasuk mantan pelatih, komentator mantan dan pendukung pelatih Harimau Malaya yang mengakui kehebatan timnas Indonesia di tangan Erick Thohir. Bagaimana menurut kalian? Betul kan guys. Jadi itulah persepsi dan juga pandangan ya masyarakat Malaysia, lepas tu jurnalis Malaysia dan juga mantan pelatih ya sepak bola Malaysia. Jadi di era Pak Erick Thohir ni memang betul-betul telah merubah ya suasana sepak bola di ASEAN ini khususnya, dan terutamanya di Indonesia telah jauh peningkatan dan juga perubahan yang sangat berubah total ya. Dan di era kepimpinan Pak Erick Thohir ini juga sepak bola Indonesia telah menunjukkan beberapa kemajuan signifikan ya. Pak Erick Thohir walaupun baru hampir setahun dia sebagai ketua umum PSSI, tetapi ada banyak perkara sudah yang telah dia lakukan yang terlihat ya pada timnas Indonesia. Antaranya dia telah membawa Indonesia ini ke Piala Dunia U17 dan menjadi tuan rumah. Jadi hubungan baiknya dengan FIFA ini sangat jelas bahwa bukan sekadar hubungan baik semata-mata untuk mungkin memudahkan urusan, tetapi dia menggunakan powernya itu juga untuk membawa dan bekerja sama dengan FIFA untuk menjadikan Indonesia ini sebagai tuan rumah. Ada dua perlawanan Piala Dunia. Pada pertama tu tidak jadi, tetapi yang kali kedua baru jadi sebagai tuan rumah ya. Dan inilah perubahan yang telah berlaku di era Pak Erick Thohir ya. Dan dia telah berjaya juga memperkuatkan hubungan Indonesia dengan FIFA. Nah, baru-baru ini melihat Pak Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Kesukanan Indonesia dan juga Pak Erick Thohir dan timnya datang ke kantor FIFA untuk urusan resmi begitu, dan juga memperkuatkan lagi hubungan antara Indonesia dan juga FIFA. Dan sebenarnya apa yang saya lihat juga, Pak Erick Thohir fokus untuk pembangunan Liga 1, Liga 2, Liga 3 begitu. Semua level dia mau sama-sama bergerak, dan jadual pun saya nampak sudah tersusun, ada sudah blueprintnya untuk memajukan timnas Indonesia. Serta apa yang menjadi kelebihan pada Indonesia nih dari segi pendukungnya guys. Jadi seluruh rakyat Indonesia bila menyebut tentang sepak bola, seluruh rakyatnya amat mendukung tentang sepak bola, dan dari segi media sosial ya banyak diangkat berkaitan sepak bola. Jadi kalau melihat daripada komen-komen dan juga apa yang telah diungkapkan oleh rakyat Malaysia, lepas tu jurnalis dari Malaysia serta mantan pelatih dari Malaysia, mereka sebenarnya melihat ya bagaimana kemajuan timnas Indonesia itu berubah secara total
Jadi ada beberapa perkara yang saya dapat lihat di sini bahwa bukan sekadar dari segi pemain, tetapi dari segi pengurusan ataupun manajemen itu haruslah kena pada orang yang tepat. Jadi saya baru tahu ternyata Pak Erick Thohir masih lagi ya, dia ada kelab yang berada di Eropah. Saya ingat dia ni mantan nomor 1 Inter Milan sejak suatu ketika dulu. Ternyata seperti mana apa yang dia katakan tadi, dia ni mempunyai klub lagi sehingga hari ini. Tidak tahu betul atau tidak, tapi apa yang saya dengar begitu. Dan lihat apa yang Pak Erick Thohir telah lakukan terhadap timnas Indonesia. Dia ni bukan menteri kesukanan ya, ataupun menteri olahraga. Dia ni menteri lain, tetapi dia membawa sepak bola tu seumpama dia ni menteri kesukanan ataupun olahraga di Indonesia. Tetapi itulah, apabila memilih pada pemimpin yang tepat, maka hasilnya juga tepat. Dan Pak Erick Thohir ini memang terkenal di seluruh Indonesia. Jadi saya lihat juga Pak Erick Thohir ini membangun sepak bola sehingga mempunyai training center di Kalimantan ya, dan inilah yang bakal akan digunakan untuk melatih generasi sekarang ini untuk masa akan datang, untuk mewarisi pemain-pemain sepak bola. Dari segi ranking pun sekarang ini guys, 133 ranking di peringkat FIFA ya, timnas Indonesia. Jadi ada 33 anak tangga lagi yang harus Indonesia perlu capai. Sungguh pun 33, tetapi itu tidak mustahil sekiranya apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir bersama dengan timnya konsisten seperti mana apa yang dia lakukan saat ini. Jadi inilah warga Malaysia mau ketua umum FAM diganti ya, jika tak bisa seperti Erick Thohir. Jadi dikatakan sini ancaman Malaysia dan juga ASEAN ini bukan pemain-pemainnya, tetapi ancamannya adalah Pak Erick Thohir. Dia memang geligak guys. Dia punya pemikiran dalam dunia sepak bola ni. Pak Erick Thohir kalau ibarat permainan catur, dia ni memang champion ataupun memang pakar dalam mencaturkan sepak bola. Bukan sejak di negaranya, tetapi dia melibatkan ASEAN juga. Jadi dia meninggalkan beberapa negara yang ada di ASEAN ini, sehinggalah hari ini pun kita lihat ya, Indonesia untuk Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Indonesia sejak yang tembus. Dan baru-baru ini juga U19 ya di Piala AFF, Indonesia juga yang menjadi juara. Jadi siapa mastermind-nya? Tidak lain tidak bukan adalah Pak Erick Thohir. Jadi amat bertuah dan juga beruntung ya Indonesia karena mempunyai seorang pemimpin yang betul-betul memahami dunia sepak bola di Indonesia. Dan semoga apa yang dia lakukan ini dapat memberi gambaran dan juga dapat memberi contoh kepada negara-negara lain yang ada di ASEAN ini. Apapun guys, selaku timnas Indonesia berjuang untuk kualifikasi Piala Dunia untuk putaran ketiga ni, kita dukung sama-sama. Semoga Indonesia dapat melakukan yang terbaik ya. Jadi apapun, semoga Indonesia terus maju ke hadapan, dan semoga Malaysia juga dapat mengikuti jejak apa yang telah dilakukan oleh Indonesia guys. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.